Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Oke, satu hari nggak ketemu ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, oke? Dan kita lanjut ya untuk tema malam hari ini. Aku buatnya malam video, oke? Pagi full ya. Rumahku tuh banyak banget orang. Jadi susah banget buat bikin video dan aku nggak tahu nih malam ini apakah dapat kesunyian atau gimana ya. Semenjak pindah memang wow, banyak masalah banget ya karena aku nggak pernah sepi orang. Oke, kita lihat ya seperti apa hari ini temanya. Kita ambil kartu sebagai signifikator kita untuk malam hari ini ya. Oke, tarik nafas, lepaskan. Kita lihat ya, apa yang akan menjadi tema kita malam hari ini. Oke, aku mau ambil satu ya. Di sini ada burung hantu. Nah, oke teman-teman, maaf ya. Ini ada kartu signifikator kita malam ini ya, sebagai kita lihat apa yang akan menjadi tema kita malam hari ini. Aku dapat kartu burung ya. Mengartikan bahwa ada suatu hal yang bermasalah di dalam hubungan kamu dengan si dia karena komunikasi ya. Hubungan ini terganggu, hubungan ini menjadi begitu sangat bermasalah karena komunikasi antara kamu dan dia memang tidak terjalin baik ya. Di sini aku melihat ada kecemasan, ada kegelisahan di dalam perasaan dia, di mana juga aku menangkap dalam kegelisahannya ini ada perasaan tidak nyaman ya. Tidak nyaman bukan karena dia memikirkan kamu, tetapi ada di dalam dadanya mungkin ya. Kalau aku lihat dari apa ya, tertangkap ya, sepertinya seseorang ini nampaknya memang bukan hanya mengenai kamu saja yang dia pikirkan saat ini, yang dia rasakan, tapi semua terjadi, semua berjalan bermasalah karena kurang atau tidak terjalinnya hubungan komunikasi ini dengan baik. Kita lihat ya, siapa orang yang saat ini sedang memiliki perasaan tersebut kepada kamu. Seperti apa ya? Oke, di sini ada kartu mouse, ada kartu pohon beringin ya, dan ada perempuan. Satu lagi ada buket atau oke, aku bilang itu kartu komunikasi ya. Dan di sini ada kartu bottom of the deck-nya, yaitu tentang finansial ya. Oke, teman-teman, mari kita bahas. Perasaan dia saat ini memang sedang tidak menentu. Ini juga terkait karena komunikasi dengan kamu tidak terjalin secara baik ya. Sejak awal permasalahan ini terjadi karena adanya mungkin permasalahan di dalam kehidupannya dia saat ini atau saat itu ya. Dimana kamu sama dia sedang tidak baik-baik saja, itu terjadi karena sebenarnya ada hal yang paling dia rasakan di dalam kehidupannya itu tentang keberlimpahan, tentang keuntungan hidup dia atau keberuntungan hidup dia, atau dia memang sedang fokus juga dengan karir atau dengan sesuatu yang dia kejar di dalam kehidupan ini selain cinta. Aku melihatnya ada permasalahan yang sedang terjadi di dalam kehidupannya dia, di dalam apa ya, perjalanan hidup dia sehari-hari ya. Banyak konflik, banyak permasalahan yang membuat dia kecewa dan tidak sangat beruntung. Dia banyak mengalami kegelisahan, ketidakpercayaan diri, dan banyak aku lihat di sini ya sikap dia yang
cuma diam aja juga menyebabkan banyak masalah terhadap dirinya, bahkan dia memperlihatkan bagaimana kondisi batinnya dengan reaksi dia ya, terlihat dia sering membuat masalah terhadap orang yang ada di sekitar dia. Entah itu karena diamnya itu bermasalah buat orang sekitar, atau cara dia menanggapi permasalahannya dengan banyak bicara gitu, tapi bukan bertengkar ya, tapi dia kayak kalau orang bilang tuh ngerewong ya, atau dia suka ngoceh-ngoceh sendiri gitu ya, yang sebetulnya pengen dapat perhatian tapi banyak hal atau banyak orang atau seseorang itu tidak mengerti apa yang sedang dia hadapi, bahkan mungkin kamu aja nggak tahu sebetulnya, atau memang kamu juga sudah tahu, cuman kamu menutup diri, menutup telinga dan mata kamu karena kamu juga sedang mengalami krisis ya, karena komunikasi ini menyebabkan kamu kurang kepedulian terhadap dia. Dan aku melihat di sini ya, konflik yang terjadi di dalam kehidupan dia semua itu karena berawal dari keuangan dan juga keinginan dia hidup bahagia di dalam kehidupan ini ya, sehingga berdampak pada percintaan kamu dan dia. Aku lihat di sini dia pingin sekali memperbaiki hubungan komunikasi ini, yang mana dia sudah mulai mereda atau mulai belajar untuk bisa menerima kondisi dia saat ini, dan dia juga sedang ingin atau memang sudah terjalin komunikasi itu sejak tadi sebelum saya bacakan ini, atau memang dia akan berencana malam hari ini atau besok ya dia bisa menghubungi kamu. Dan di sini kalau memang teman-teman sudah berjalan 9 bulan permasalahan ini terjadi, maka dalam waktu dekat ini dia akan menghubungi kamu, karena di sini perasaan dia sangat begitu nyaman dengan kamu, dan dia sangat kuat ya perasaannya di kamu. Dia tidak beralih kemanapun, dan dia ingin menegaskan bahwa di dalam permasalahan bahkan komunikasinya yang tidak baik terhadap kamu saat ini tidak menyebabkan dia untuk pindah ke lain hati atau berkhianat kepada kamu. Dan kita lihat ya teman-teman, untuk perasaan dia malam hari ini sama kamu, iya itu perasaannya gelisah, tapi sekarang kita lihat ya. Oke, kalau kamu tidak mau mendengarkan pertanyaan tadi, mari kita ganti dengan bagaimana saat ini pikiran dia tentang kamu ya. Setelah sekian lama, 9 bulan tidak, atau lebih, atau mungkin baru beberapa minggu ini tidak ada komunikasi. Dan di sini kita lihat ada angka 9 lagi ya. Kalau 99 artinya bahwa sesuatu yang membuat kamu mungkin tidak menyenangkan, tidak kamu sukai di dalam kehidupan ini, atau memang terjadi di dalam asmara kamu ya. Itu mungkin sikap dia yang membuat kamu selalu tidak nyaman, kamu bisa meninggalkan dia. Sebetulnya memang harusnya begitu ya. Dari angka 99 itu mengartikan bahwa memang ayo ganti dong gitu ya, ganti dong pemikirannya, ganti dong caranya agar kamu bisa hidup bahagia, agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau dengan cara yang baru, yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Kamu mungkin punya formula khusus untuk kamu hidup bahagia bersama dengan dia. Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Kamu harus mencari jalan, mencari formulanya supaya kamu bisa dekat lagi sama dia, atau kamu bisa memperbaiki, atau kamu lebih ingin sendiri juga harusnya bisa ya. Dalam beberapa lama ini kamu tidak berkomunikasi, tidak banyak makan waktu, kamu mungkin sudah banyak membuat plan-plan, tapi ya namanya perasaan ya tidak bisa diingkari, tidak bisa dibohongi bahwa sulit sekali untuk move on, bahkan untuk meninggalkan ya. Terutama lagi aku lihat di sini seseorang ini memang diam, dia tidak pernah mengatakan sesuatu kepada kamu, tetapi dia aku lihat ya memang begitu sangat kuat dan keras hatinya, dia tidak bisa meninggalkan kamu. Memang dia hanya ingin diam saat ini, dia ingin diam beristirahat ya. Atau aku lihat di sini memang keadaan dia menyebabkan dia seperti ini, dia tidak ingin berlari dari kamu, tidak ingin meninggalkan kamu, tetapi di sini dia hanya ingin rehat ya, dengan keadaan dia yang begitu sangat banyak permasalahan di kehidupan ini, menyebabkan dia tidak bisa terfokus kepada kamu. Bahkan mungkin hampir-hampir saja dia tidak teringat dengan kamu. Hanya saja yang aku lihat lagi untuk hari ini kita bacakan, dia sedang gelisah sekali karena komunikasi. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana keadaanmu, bagaimana kabar darimu saat ini ya, digambarkan oleh kartu tadi apa ya, kartu pembantu kita untuk melihat seperti apa saat ini, atau tema kita, bahwa di sini aku lihat ada kegelisahan hati dia ya, karena memang semua salahnya dia mungkin ya, komunikasi ini, karena dia permasalahannya kita lihat dibuka di baris kedua bahwa hidupnya memang sedang tidak baik-baik saja. Ini
yang mendukung dia lebih parah lagi untuk bersikap diam kepada kamu ya. Dan aku lihat di sini kamu juga masih bertahan. Kalian masih punya satu energi yang sama ya, sama-sama bertahan, sama-sama masih mempercayai dia. Meskipun aku lihat di sini kamu sudah mulai kelelahan, bahkan aku lihat juga dia ya, dia sedang mengumpulkan banyak tenaga, banyak apa ya? eh Ya, sedang mencari inspirasi lah gitu ya, menunggu sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai lompatan atau bisa dia jadikan sebagai satu apa namanya ya, alasan ya buat dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Dan saat ini dia sedang teringat dengan kamu dan dia ingin kembalikah ke kamu. Kita lihat apakah yang akan dia lakukan selanjutnya. Di sini ada Temperance ya. Kalau aku lihat, dia memang saat ini, sudah memikirkan dengan matang ya. Aku melihat juga dia begitu sudah, apa ya, bisa dibilang sudah memutuskan ya. Memang diamnya dia, tidak geraknya dia, tidak berusahanya dia, bukan ingin meninggalkan kamu, tetapi ya memang itulah cara dia untuk menghibur dirinya, menenangkan dirinya dari segala permasalahan kehidupan yang saat ini sedang dia alami. Oke, belakangan ini dia mulai terpikir oleh kamu, mulai teringat kamu. Di sini bukan karena dia apa ya? Kalau aku lihat seperti mencari bantuan bukan, tetapi memang sedang merindukan kamu ya. Bahkan kalau kulihat dia memang sedang butuh support dari kamu ya. Kita tidak bisa berburuk sangka dulu terhadap kartu yang barusan kita buka ya, ada Six of Pentacles. Di situ ada menggambarkan tentang berbagi finansial atau materi, atau aku lihat memang sebetulnya kamu juga sudah paham dengan bagaimana kondisinya. Aku lihat kalau dari kartunya di sini, kalau ini mirror ya, ini bisa di kamu atau di dia, tetapi aku ngerasa memang butuh support ya. Tapi bisakah kalian berpikir positif untuk tidak melulu terhadap finansial ya, dan kita arahkan ke hal yang positif bahwa sebetulnya memang kamu punya kekuatan besar di dalam komunikasi. Hanya dengan kamu dia bisa apa ya, kalau aku bilang nyaman ya, kamu bisa memberikan kenyamanan, kamu bisa memberikan langkah-langkah yang baik buat dia, sehingga dia saat ini memang butuh sebetulnya pencerahan, butuh petunjuk ya dari seseorang yang saat ini dia sangat percaya itu adalah kamu. Dan bukan karena dia memang sedang apa ya, memanfaatkan kamu, tidak. Memang semua ini terjadi permasalahan kehidupan ya, yang tidak memberikan dia kesempatan untuk mengatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa dia dalam keadaan yang kurang baik, dan dia juga bukan tipe orang yang bisa terbuka 100% tentang bagaimana kondisi pribadi dia ya, tetapi dia selalu berdoa semoga kamu mengerti dengan keadaannya, meskipun saat ini tidak relevan banget ya kalau dia harus melakukan hal seperti itu. Yang harus dia lakukan adalah komunikasi dengan kamu dan mengatakannya atau bercerita sedikit tentang bagaimana pribadi atau kehidupan dia belakangan ini. Tapi yang aku lihat di sini memang ada energi malas gitu ya, tidak ada pergerakan karena aku lihat memang batinnya begitu sangat gelisah ya, tidak fokus dengan kehidupan apa targetnya dia, karena sudah banyak masalah ya. Di awal ada mouse di mana banyak halangan, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan itu tidak pernah terkabul, tidak pernah tercapai, karena aku lihat apa ya, sikapnya banyak emosi, sikapnya banyak marah gitu. Kalau orang-orang yang sering punya banyak sikap kegelisahan dan marah itu biasanya susah banget ya. Kalian pernah dengar ya? Tapi yang di dalam kartu tarot pun seperti itu ya. Karena masalah seperti itu biasanya dapat mendatangkan halangan yang besar sehingga tidak mudah untuk melewatinya ya. Jadi orang-orang nanti nyangkanya, oh rezeki saya ditutup, oh jalan kesuksesan saya ada yang ngerjain. Enggak, itu sebenarnya semua kembali kepada kita ya. Kalau kitanya banyak masalah tuh gitu, banyak banget jalan-jalan yang baik akhirnya seperti kelabu ya, karena tidak ada semangat, tidak ada kepercayaan, tidak ada keyakinan di dalam hati bahwa kita bisa melewati, bahkan yakin bahwa hidup kita akan bahagia dan sehat-sehat aja. Tapi karena gelisah, marah, sering, nah kalau aku bilang tidak mau mengalah juga termasuk ya terhadap sikap yang mempengaruhi blok rezeki itu
untuk memasuki dalam kehidupan kita ya. Dan aku lihat di sini dia memang sedang membutuhkan pertolongan dan meminta bantuan, dan saatnya mendekati kamu. Sepertinya begitu ya. Oke, di sini ada Ten of Swords ya. Memang dia sebetulnya secara ragawi atau badannya atau fisiknya ya, dia memang sudah sangat tidak ingin ya untuk kembali meneruskan perjalanan cinta ini dengan kamu. Banyak kekurangan, banyak juga hal yang membuat dia mungkin tidak percaya diri ya untuk mendekati kamu. Aku lihat dia punya kelelahan yang amat sangat di dalam batin dia ya. Dia sudah sangat capek gitu di dalam kehidupan ini, terutama juga di dalam percintaan ini tidak ada apa namanya, jalan yang mulus. Banyak hal-hal yang terjadi di sini, terutama pada sikap dan kepeduliannya tidak terlalu baik terhadap kamu, karena ini dipengaruhi oleh inner child dia bisa jadi, atau karena sisi dalam diri dia yang kurang apa ya, kurang banyak bersyukur atau kurang baik lah ya intinya terhadap dirinya sendiri, makanya dia tidak bisa berbuat baik kepada kamu gitu. Ya, itu memang orang-orang yang sering jatuh bangun, bahkan jatuh dan nggak bangun-bangun tuh begini ya, lukanya susah banget disembuhkan. Tetapi dia sadar bahwa memiliki kamu adalah kegembiraan, kebahagiaan, dan disitulah dia ingin kembali kepada kamu. Ya, di saat ada kamu selalu bisa membuat dia stabil, bahkan dalam keadaan dia sedih, tidak percaya dengan hari esok. Ya, kamu bisa memberikan masukan, membuat motivasi untuk dirinya agar dia lebih percaya diri lagi kepada dirinya, bahkan kepada percintaan yang saat ini kalian sedang jalani ya. Aku lihat di sini memang dia lebih banyak kayak apa ya, merasa merasa mampu awalnya. Jadi kurang sekali mendatangi kamu, kurang sekali berbagi hal-hal yang dia sedang alami saat ini kepada kamu. Dan aku lihat di sini dia membutuhkan kamu karena hanya kamulah seorang yang bisa membangkitkan gairah gembiranya dia di hari ini terhadap masalah kehidupan dia yang semakin hari semakin membesar itu ya. Dan aku lihat teman-teman, apakah yang dia rasakan ya saat ini, saat dia mulai merasa dirimu penting dalam hidupnya. Kita lihat di sini ada heart to heart conversion ya. Oke, memang aku sudah bilang ya, ini ada feeling dari dia ya untuk bicara apa yang ingin dia sampaikan tuh harusnya memang tidak perlu dia tutup-tutupi ya, tidak perlu dia ragu, harusnya dia memang harus berdiskusi lah gitu. Kalau memang dia sangat susah kehidupannya juga kamu nggak mungkin ninggalin dia, karena aku lihat ya cinta yang tulus itu dia melihat sesuatu hal yang sedang dia alami, bahkan siapa dia pun kamu mungkin nggak terlalu menganggap ya, tidak terlalu menomorsatukan materi gitu, lebih kepada hatinya ya. Aku lihat di sini memang apa ya, feeling dia juga seperti itu ya, pingin bersama, pingin mengatakan semua hal yang sedang dia alami. Dia mulai ingin terbuka dengan kamu, dan aku lihat mungkin akan terjadi ya dalam waktu dekat ini. Dia akan membutuhkan kamu karena mulai membangkitkan apa ya, permasalahan dia sudah mulai emang banyak dan belum habis, belum nutup, belum selesai, belum juga emang ada jalan keluar ya. Tetapi karena perasaan dia teringat dengan kamu, dia mulai ada gairah ya di sini. Ada semacam pergerakan, ada semacam usaha yang ingin dia lakukan ya. Aku lihat di sini dia mulai merasakan rasanya apa ya, dilindungi, atau rasanya dia disayang sama kamu. Dia mulai merasakan cinta itu kembali dan dia mulai menikmati momen ini. Dan kalau memang kalian belum terhubung, dan ini nanti kalau sudah ada ya tanda-tanda hubungan ini akan terjalin lagi tuh, nanti dia mungkin komunikasi lebih dulu dan ada pergerakan, atau mungkin kamu akan lebih dulu berkomunikasi dengan dia karena satu masalah yang ingin kamu selesaikan, dan tiba-tiba dia mulai apa ya, membalas komentar, membalas pertanyaanmu. Dari sanalah akan terbuka dan dia mulai
akan, tidak keras kepala lagi mungkin ya, akan mengikuti alurnya dan di situ dia mungkin akan menceritakan bahkan mungkin akan pasrah melepas kamu. Tetapi sebetulnya itu adalah, apa ya, semacam kayak pancingan ya, kalau dia itu sebetulnya tidak ingin dilepas oleh kamu. Mungkin itu yang nanti akan terjadi dari, heart to heart ini dan attraction di sini ya. Dia akan mulai merasakan dan kamu juga akan terasa ya kalau orang udah lama sekian bulan atau sekian hari tidak komunikasi, pada saat komunikasi lalu membahas suatu masalah dan akhirnya terjadi ya balas membalas dan mulai akan muncul gairah di mana di situ akan ada rasa perasaan yang baik, ada perasaan yang juga kangen, ada perasaan sedih ya bercampur aduk semua itu ya yang akhirnya akan membuat hubungan kamu ke depan akan membaik kalau aku lihat seperti itu ya. Dan di sini ada uncreated love ya. Perasaan cinta dia mulai hilang atau kamu, tapi ini adalah perasaan dia ya. Mulai chemistry-nya mulai hilang. Di sini ya memang karena apa? Karena masalah kehidupan dia ya menyebabkan seperti itu. Dan usahakan jangan sampai kamu apa ya namanya ya, kayak terkoneksi kepada dia dengan hal seperti ini ya. Dia sudah mulai hilang rasa kepada kamu, makanya dia mulai tidak lagi, komunikasi. Bukan kepada kamu, tetapi kepada perjalanan ini loh, udah kehilangan kehilangan rasa kepercayaan diri dalam perjalanan hubungan asmara ini. Bukan, tidak ada gairah kepada kamu, bukan. Tetapi gini loh, beberapa, tahun mungkin ya di dalam hubungannya, oke 29 bulan, berarti berapa tahun tuh ya? Atau ini angka besarnya 12 bulan atau 1 tahun, oke? Di sini mungkin perjalanannya baik-baik saja, tetapi, memakan waktu 23 bulan, 29 bulan, 5 bulan on off, 9 bulan on off ya. Dan bisa dipastikan bahwa, ada perasaan yang dimana ada rasa kejenuhan di dalam hubungan ini. Mulai hilang perasaan kepercayaan diri ini terhadap percintaan kalian atau jalan di asmara kalian, bukan di kamu atau kamu ke dia ya. Itu akan terjadi di mana memang komunikasi ini on off atau, memang salah satu ada yang benci banget atau mungkin juga aku lihat mulai kehilangan kendali diri ya, terlalu sangat marah, pada akhirnya memang benar-benar luntur dan hilang perasaan itu dan dia sudah, mencoba untuk menggoda kembali diri kamu agar bisa kembali kepada dia ya. Karena nanti dia akan seperti kayak anak-anak ya, tidak mengakui, bahkan mungkin bersifat kayak lupa melakukan salah atau juga pingin mengulang dari awal lagi hubungan ini ya. Dia pura-pura seperti ya memang sebetulnya dia tidak ingin kehilangan kamu, makanya akan banyak cara yang dia lakukan menggoda kamu, bersikap seperti kanak-kanak, ya. Sebenarnya ingin mendapatkan perhatian lagi dan ingin kembali lagi kepada kamu dan mungkin perasaan atau bicaranya nanti menyebabkan kamu akan kasihan terhadap dia seakan-akan kamu harus memberinya perhatian, harus memberinya support ya karena kamu juga tidak mau dia mengalami sesuatu hal atau kegagalan di dalam kehidupan dia ya. Pada akhirnya nanti kamu mampu membuat dia untuk bangkitkah ya di dalam hubungan ini, kita lihat ya. Seperti apa nanti keadaan percintaan kamu ke depan setelah ya kamu respon komunikasi dari dia kembali. Kita lihat. Oke, di sini memang ada halangan ya, tetapi perasaan dia masih sangat kuat kepada kamu. Setelah mungkin break atau di sini ada jeda, kalian tidak bertemu, tidak komunikasi juga, perasaan dia sama ya, masih sangat berharap besar kepada kamu. Ini konflik yang menyebabkan hubungan kamu dan dia tidak berjalan dengan baik-baik saja, masalah uang. Tetapi hubungan kamu ke depannya akan berjalan kembali ya, akan berjalan lagi karena aku lihat di sini masih punya energi yang kencang dan kuat dari dia kepada kamu ya, bahwa memang keadaan dia atau kehidupan dia dalam keseharian ini menyebabkan banyaknya permasalahan di dalam komunikasi kamu dan dia, dan kedepannya nanti akan sama seperti itu tapi akan jauh lebih terhandle di mana kamu dan dia mulai berkompromi dalam komunikasi. Kamu juga tidak akan lebih menekankan dalam hal komunikasi, kamu juga tidak akan memberikan aturan apapun ya, kamu sudah mulai mencoba untuk dewasa dan di sini dialah yang akan banyak
mengalami kegalauan, kegelisahan ya, tidak enak tidur, tidak enak dalam kegiatan apapun, banyak bermasalah di dalam kondisi batinnya, memikirkan kamu jauh berbeda, banyak berubah, dan ini yang akan menyebabkan dia akan kesakitan rasa rindu, atau banyak cemburu, atau banyak salah sangka kepada kamu karena dia sudah mulai ketakutan kehilangan kamu ya. Dan di sini aku lihat dia akan banyak cemburunya. Setelah komunikasi ini akan kembali mereda dan baik ya masalah ini gitu. Terus nanti kamu terhubung lagi, dan di sini hati-hati ya, dia akan masih sering cemburuan. Bahkan aku lihat kecurigaannya bertambah parah ya, karena di sini sebetulnya memang dia seperti itu karena dia takut kehilangan kamu. Pada akhirnya sifat jelek itu kan muncul setelah hubungan ini akan kembali, dan kamu justru akan lebih dewasa di dalam menangani permasalahan, atau nanti kedepannya hubungan ini akan berjalan dan kamu lebih akan paham ya dengan kondisi dia. Jadi kamu akan lebih mengerti dan mulai kayak pinter gitu ya, ngejalanin, ngelewatin banyak masalah dan kondisi karakter dia yang ntar lama-lama akan menjadi membaik ya, kamu yang akan menuntun. Kalau aku lihat seperti itu bukan karena kamu ini apa ya, kayak pengemis cinta, bukan. Memang secara aku lihat dari kartunya seperti itu ya teman-teman. Di sini perasaan dia akan kembali menjadi kayak manja seperti anak-anak gitu loh ya. Dia karena punya perasaan cinta, dan semakin lama dan ke depan nanti berjalan, ke depan nanti perasaan dia akan senang gitu ya, senang dan mencintai kamu meskipun nanti komunikasi masih tetap sama ya, on off gitu. Dan di sini memang ada jarak di antara kalian, memang karena juga hubungannya jauh ya, sehingga menyebabkan komunikasi ini banyak permasalahan, tetapi tidak ya, tidak putus atau tidak berpisah. Di sini akan kembali bersatu, namun memang saling berjauhan di dalam hubungan ini antara kamu dan dia gitu ya. Masih dalam satu ikatan, masih dalam status yang sama, tidak berubah, dan kedepannya nanti dan dalam jalannya saat ini ya, dia sangat mencintai kamu dan dia berharap memang kamu bisa kembali kepada dia, dan dia juga sudah siap untuk kembali dan meniti perjalanan cinta ini kembali dari awal. Tapi pun kalau misalkan tidak bisa ya, karena dia gengsian ya teman-teman ya, masih aja ada permasalahan seperti ini, dia gengsi, tidak mengakui permasalahannya. Di sini aku lihat nanti kamu akan banyak ya seperti membimbingnya, karena aku lihat di sini, aku lihat ya libidonya tinggi sekali. Gairah kalian sama-sama besar di sini ya ampun, cuman gengsi ya. Tapi itu yang akan terjadi ke depan nanti, mungkin ada pertemuan. Yes, akan ada pertemuan itu ya, dimana nanti kita lihat ya, setelah kartu ini mungkin terbaca dan teman-teman ada yang ngomong ini akan terjadi ya, kamu dan dia akan bertemu. Dan aku lihat di sini memang kalian masih sama-sama saling mencintai. Aku lihat di sini ada gairah yang begitu sangat besar ya. Memang awalnya memang malu-malu kucing ya, nanti lama-lama akan berkata dengan sejujur-jujurnya, mengatakan dengan sebenarnya apa keinginannya, bagaimana. Mungkin itulah yang membuat dia nanti akan berubah ya secara drastis. Jauh dari kamu tentu saja akan banyak masalah, dekat dengan kamu itu mungkin jauh lebih ringan karena hatinya merasa ada teman, jadi tidak merasa kesepian atau lebih berat di dalam perjalanan kehidupan ini, karena ada yang melindungi, perhatian, dan juga selalu membantu lah gitu. Intinya ada kamu, tempat berlindung, tempat dicintai, tempat disayangi, dan itu yang membuat dia pada akhirnya mulai berpikir memang dia tidak akan mungkin ya melepas kamu, karena kamu begitu sangat berarti dalam kehidupan dia. Dan dia mulai merasakannya betapa banyak banget apa ya, kalau aku lihat dari kartu-kartu di sini, jauh dari kamu tuh justru kayak kehilangan ini ya, dia pegangan. Dia awalnya mungkin iya aku bilang di sini karena cerewet ya, jadi dia ngerasa dia bisa gitu, dan malah banyak permasalahan. Setelah kamu perhatian lagi ke dia ya, berjalan dengan baik lagi. Dan di sini ada energi dari Venus ya, dimana mulai ada lagi energi dari Venus di sini, artinya adalah keberuntungan ya. Ini adalah lambang keberuntungan Venus ya di Libra. Oke. Libra dan Taurus ya. Lalu di sini ada Merkuri, ini Gemini teman-teman ya.
Energinya memang lagi panas, dia lagi besar banget gairahnya, dan dia pingin lebih dicintai dan disayangi lagi. Dan aku lihat di sini ada Sun, di sini ada Leo ya, dimana energinya memang hangat-hangat banget dan bisa dibilang lagi panas-panasnya, mungkin karena kangen ya, ingin segera ketemu. Bahkan mungkin aku lihat di sini ya, yang tadi aku lihat di lintriknya ya teman-teman, di sini ada satu kegairahan yang besar, yang itu termasuk libido ya. Dan di sini ada Aries. Kalian bisa mengartikan sendiri, atau kalian ya pura-pura nggak tahu ya, nggak apa-apa ya, kamu mau ngata-ngatain aku seperti apa, tapi itu yang terlihat di kartunya hari ini. Ada Libra, ada Gemini lagi ya, terus ada Capricorn ya, ada Capricorn, ada Pisces, dan Earth ya. Untuk Earth di sini ada Aries, Sagittarius, dan Leo. Benar? Kalau salah tolong dikasih tahu. Dan energi Leo. Oke, di sini lebih besar ke energinya siapa? Ayo, teman-teman bisa tebak. Leo ya. Ini energi Leo dan Aries sebenarnya. Kayak mendominasi di hubungan ini, kayak keras banget gitu ya. Kayak pinginnya didengerin, pengennya diikutin gitu ya. Dia yang salah, tapi dia juga yang meminta untuk diperhatikan, minta bak dirajakan atau diratukan. Dan oke, kita lihat satu kartu lagi, yaitu kartu Capricorn ya. Oke teman-teman semuanya, mau ada yang ketawa silahkan. Lucu ya? Enggak sih, tapi memang iya, ujung-ujungnya apa, kangen, ada something ya. Tapi ya itu kan hak kalian, kamu mau boleh berceramah ya, jangan ya kalau menyakiti orang lain, nggak boleh. Jaga perasaan ya, karena kamu juga mungkin tidak mau diperlihatkan di depan orang banyak, kamu dinasehati tentang hal kesalahan kamu, lebih baik di belakang ya. Itu nggak apa-apa, kamu nggak terkenal juga atas nasihat kamu, tetapi kamu sudah melindungi aibnya, maka kamu pun akan dilindungi dari segala musibah yang besar karena kamu menjaga nama baik ya. Jangan sampai kita menasihati orang di depan orang banyak, itu wow ya, karmanya berlipat-lipat. Kalau memang kamu merasa benar seperti Bapak Rocky Gerung, aku nggak tahu seperti apa nanti kehidupan akhirnya, tapi memang ya kalian menilai sendiri ya seperti apa itu baik buruknya. Memang semua akan terbalaskan ya, dari kelihatan dari kesusahan hidupnya, apakah bahagia hidupnya. Nah tuh, dia habis ngelakuin apa, atau memang jalan kelahirannya begitu ya, cerewet, suka nasehatin orang, nanti hari tuanya sedih ya, menderita. Jangan terlalu baik juga, jangan terlalu jahat juga jangan ya. Jadi gimana, tanya Aquarius aja deh, tanya Taurus, tanya Virgo, tanya Leo, tanya Libra, tanya Sagittarius, tanya Gemini, tanya Aries, seperti apa harus bersikap pada teman atau orang lain ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semua teman-teman, dah.